Shalom, selamat pagi. Dari Bukit Sion, kami menyapa Ibu Bapak, Saudara-saudara. Selamat menyambut hari baru, hari karunia Tuhan, hari Rabu tanggal 22 Februari tahun 2023. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 78 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Namun sebelum itu, mari kita minta kekuatan di dalam doa dan kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang rahmani dan rahimi, kami bersyukur pagi ini Tuhan telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai kegiatan kami, aktivitas kami hari ini. Dengan iman kami percaya bahwa kami hanya mengandalkan kuasa-Mu, pertolongan-Mu, dan penyertaan-Mu. Mendahului semuanya itu Tuhan, kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami agar firman-Mu tinggal dalam hati kami. Dengarkan doa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 78 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan demikian. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemana-pemana yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, tema renungan kita mungkin tema yang sudah pernah kita dengar. Jangan melupakan sejarah. Mantan Presiden Republik Indonesia Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 17 Agustus 1966 mengungkapkan dan berkali-kali diungkapkan tentang jas merah. Berarti jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jas merah adalah semboyan terkenal yang diucapkan oleh presiden kita waktu itu, supaya kita tahu diri, supaya kita mengenal diri kita sebagai bangsa Indonesia. Asaf juga pernah mengajak umat Tuhan seruan sama seperti Bung Karno, jangan pernah melupakan sejarah. Tetapi bukan semata-mata untuk mengingat para pahlawan Israel, melainkan agar mereka tidak melupakan Tuhan dan segala karyanya bagi umat Allah. Sadarkah kita sebagai manusia bahwa salah satu kebodohan yang tanpa sadar dilakukan manusia saat ini adalah melupakan atau tidak mau belajar dari sejarah. Orang Kristen pun sering tanpa sadar tidak belajar dari sejarah umat Israel di masa lalu, sehingga akhirnya mengulang kesalahan dan kejatuhan yang sama dengan para pendahulu kita. Padahal sudah berkali-kali dikatakan bahwa orang bodoh adalah orang yang terantuk pada batu yang sama. Berkali-kali terantuk pada batu yang sama. Kenapa tidak menjadi pelajaran? Saudara-saudara,
Mazmur 78 ini adalah nyanyian pengajaran yang memuat pengajaran dari perjalanan sejarah bangsa Israel yang telah disampaikan oleh nenek moyang mereka dan yang harus terus-menerus diceritakan, disampaikan, dipolelean. Lakomintu anak kampota kepada angkatan demi angkatan. Maksudnya adalah supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Dan tidak meniru ketidaksetiaan nenek moyang mereka yang telah berlaku durhaka dan memberontak kepada Tuhan. Di sini pemazmur mengingatkan kembali keajaiban-keajaiban yang dilakukan Tuhan sejak ia membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir. Bagaimana Tuhan membela laut untuk menyeberangkan mereka, menuntun melalui tiang awan dan tiang api, menyediakan air dari bukit batu, memberi makanan berupa manna dan burung. Namun, mereka sering berdosa. Mereka memberontak kepada Tuhan, sehingga Tuhan menghukum mereka. Maka kita sebagai murid Kristus, kita sebagai anak Tuhan, jangan pernah kita lupakan perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu. Bagi yang tercatat dalam Alkitab maupun yang langsung kita alami dalam kehidupan yang nyata. Ingatan dan pengenalan yang semakin dalam akan Tuhan dan karyanya akan menghindarkan kita dari kejatuhan serta membuat kita menjadi semakin menyadari betapa besar anugerah dan rahmat Tuhan. Semakin kita mempercayai dan menghormati Tuhan, serta membuat kita menjalani hidup yang semakin berkenan kepada Tuhan. Mazmur 78 ini mengingatkan umat Allah, saudara dan saya, tentang kegagalan orang Israel. Tetapi juga memperlihatkan kasih setia Tuhan bagi umat. Mengawali mazmurnya, Asaf memulai dengan mengundang umat Allah untuk mendengar baik-baik. Pasanglah telinga. Dalam bahasa Ibrani kata asan yang berarti mendengar dengan penuh perhatian dan menaati. Artinya apa yang akan Asaf sampaikan merupakan hal yang sangat penting, betapa pentingnya, yaitu pengajaran dan pengalaman mereka bersama dengan Tuhan. Asaf mengingatkan bahwa semua pengajaran dan pengalaman itu perlu untuk diceritakan kembali, disampaikan berulang-ulang, tidak boleh disembunyikan. Agar setiap angkatan, setiap keturunan, setiap generasi dari umat Israel akan memuji Tuhan atas perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib itu. Mereka harus mengingat bahwa setiap hukuman yang Tuhan timpakan adalah akibat ketidaktaatan mereka, akibat ketidaksetiaan mereka, akibat pemberontakan mereka. Israel juga harus mengingat kasih setia Tuhan yang telah membawa nenek moyang mereka keluar dari perbudakan, menyertai mereka sepanjang perjalanan di padang gurun dan memimpin mereka memasuki tanah Kanaan. Dengan tidak melupakan segala perbuatan-perbuatan yang hebat, yang dahsyat dari Tuhan dan perintah Allah, maka keturunan Israel, generasi selanjutnya, akan tetap percaya dan menaati Allah, serta tidak melakukan kesalahan yang sama seperti dilakukan oleh nenek moyang mereka. Mazmur ini merupakan pengajaran dan peringatan bagi bangsa Israel dari generasi ke generasi. Sejarah bangsa Israel menjadi pengajaran bagi kita saat ini yang hidup di abad modern ini. Jangan ulangi ketidaktaatan, jangan ulangi ketidaksetiaan atau pemberontakan umat Israel kepada Tuhan, tetapi belajarlah setia dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih firman-Mu Engkau perdengarkan kepada kami. Biarlah firman-Mu ini mengambil tempat yang layak dalam hati kami, agar kami hidup oleh firman-Mu. Ya Bapa di surga, berkati setiap umat-Mu dalam pekerjaan kami, dalam aktivitas kami. Biarlah ya Bapa,
anak-anak Tuhan boleh bekerja dengan baik, boleh sehati sepikir dalam keluarga, dalam rumah tangga, boleh bercerita, boleh menyampaikan perbuatan-perbuatan Tuhan setiap saat, setiap waktu, sehingga setiap generasi boleh mengenal kuasa, kasih, dan penyertaan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk para lansia yang tidak berdaya. Kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang sakit. Oh Tuhan, kasihani mereka, sembuhkan mereka, agar mereka boleh dipulihkan, mereka juga boleh bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati saudara-saudara kekasih kami yang punya pergumulan, yang punya pengalaman yang pahit. Kami percaya Tuhan akan menolong mereka, mengingatkan mereka. Biarlah ya Bapa, mereka tetap percaya dan bersandar kepadamu. Kami berdoa untuk pemerintah kami, dari tingkat pusat sampai ke pelosok, sampai ke daerah-daerah, bahkan sampai ke dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya berkat-Mu akan selalu nyata. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Shalom.